Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya bisa dan mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Kita pagi hari ini akan berbincang dengan Bung Manai Huta Barat, kembali salah satu aktivis 98 yang aktif di isu-isu pertanahan agraria. Pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang bagaimana sertifikasi aset tanah dari desa. Kenapa ini kemudian saya mintakan Bung Manai, karena memang ini menjadi bagian yang penting, yang menarik, karena salah satu yang menjadi andalan desa itu adalah asetnya adalah tanah. Nah, bagaimana hari ini masih ada beberapa desa yang belum melakukan pendataan aset. Bagaimana hari ini yang sudah mendatakan aset belum melakukan sertifikasi atas tanah yang dimiliki desa dan seterusnya. Karena kenapa ini menjadi penting? Karena ketika sudah tercatat, sudah tersertifikat milik desa, maka kemudian manfaat-manfaat lain untuk kemudian bagaimana mendukung dari program-program desa mensejahterakan masyarakatnya, insya Allah akan menjadi lebih dimudahkan. Bung Manai, selamat pagi. Ini videonya belum keluar ini, Bung. Iya udah. Halo. Halo. Ya, wajahnya belum keluar ini. Kenapa ya? Udah tak start kok. Nih. Ini opsi kameranya. Karena di sini gambarnya cuma gambar ini. Opsi di itunya ya, Mas ya. Opsi yang di gambar kameranya dipilih select kameranya, dipilih kameranya bagian mana. Karena nanti kalau Bung Maneknya nggak kelihatan, gantengnya nggak kelihatan. Nih, kok masih gitu ya? Masih cus. Kayak mana ya? Atau kalau nggak, Bung Manek keluar dulu, nanti masuk lagi sambil kita ini. Karena ya. kalau wajah gantengnya nggak kelihatan, kurang keren ini. Saya live dulu ya, bentar ya. Live dulu baru nanti masuk lagi. Oke, kerabat desa, kita masih menunggu koneksi ulang dari Bung Manai untuk kemudian bisa memperbincangkan tentang bagaimana sih proses sertifikasi. Dan kerabat desa di link Zoom, di chatting studio chatting Zoom kita, ada link yang dibagikan oleh admin. Kalau mungkin kerabat desa tertarik dengan isu-isu pertanahan, silakan bergabung di grup WA dari yang kita siapkan. Di situ ada Bung Manai Huta Barat yang kemudian sama ini. Sama ya. Itu kan gambar kamera dan anak panah. Yang ada gambar kamera dipilih. Ini posisinya dipakai laptop atau pakai ini, Bang? Laptop. Pakai laptop berarti di bawah itu sebelahnya mic ada pilihan gambar kamera. Itu tanda panah ke atas di select. Pilih ganti-ganti aja. Coba nanti yang keluar yang mana. Ya ada cus video setting. Enggak, select kamera. Di sebelah mana ya? Di bagian bawah. Ada mute, stop video. Itu yang stop video itu kan ada panah atasnya. Iya. Diklik, itu ada select kameranya, ada beberapa itu. Select kamera. Dipilih. Ada berapa banyak pilihan kameranya? Iya. Cuma satu USB, HD, UV, CM. Oh, USB. Iya, USB 2.0. Oh, itu berarti Bang Manek pakai webcam. Iya. Oh, kalau enggak webcamnya dicabut aja pakai kamera dari laptop.
Nggak, maksudnya kamera dari laptop nih. Oke, atau dari ini aja lah, dari handphone aja. Iya, sudah HP. Dari HP. Coba dari HP. Oke, kita masih menunggu koneksi videonya karena kalau audionya udah aman ini. Tinggal koneksi videonya aja. Dari tadi belum keluar, Mat. Ya. Oke, silakan Bang, bisa berbagi ceritanya tentang bagaimana proses mensertifikatkan tanah desa ini. Oke, Bung, terima kasih. Saya tadinya mau kirim apa? PDF. Presentasi. Tapi nggak apa-apa. Presentasi nanti bisa dibantu dari sini langsung. Oke. Makasih, Bung. Selamat pagi buat kita semua. Mohon maaf ini ada gangguan pakai laptop, pakai handphone juga yang betul. Menarik tadi apa yang dibilang Bung Koco bahwa soal pensertifikatan aset desa ya. Jadi kalau kita lihat apa itu sih aset desa? Nah, ini kan diatur di oke, next. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 6 ya, tahun 2014 tentang desa, atau biasa disebut Undang-Undang Desa, itu diatur soal aset. Kemudian turunannya di Permendagri Nomor 1 tahun 2016 mengenai pengelolaan aset desa. Nah, itu jelas ya, dibilang aset desa merupakan barang milik desa dan kekayaan asli desa yang dibeli dari anggaran, diperoleh dari perolehan lain yang sah gitu. Nah, ini kira-kira apa yang bisa kita lihat di desa itu. Untuk bentuknya kita ke next slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman kira-kira apa yang bentuk ya, kira-kira yang berupa tanah itu. Pertama ada tanah desa, tanah ulayat, ada pasar. Biasanya di desa itu ada pasar-pasar, ada tambatan perahu untuk daerah-daerah pesisir ini, kemudian ada tempat pelelangan ikan. Semua ini ada tanahnya gitu loh, ada penggunaan tanahnya. Ada tanah yang terdiri dari bangunan desa, mungkin balai desa, kantor desa, atau hutan desa. Jadi kenapa perlu disertifikatkan? Untuk menghindari nakalnya oknum-oknum dari desa atau penyelenggara desa yang memperebutkan aset tanah desa ini untuk kepentingan pribadi, sehingga kalau tidak disertifikatkan, tidak direcognize, tidak didaftar, nah ini bisa hilang aset desa ini hari demi hari gitu, tanpa sadar diketahui oleh penduduk desa, berubah menjadi kepemilikannya, menjadi pemilik orang lain, tidak lagi milik desa. Otomatis kekayaan desa akan semakin berkurang. Nah, ini ada 11 yang saya catat. Kemudian bisa next. Nah, siapakah yang menarik adalah siapakah subjek dan jenis hak atas tanah. Jadi pada saat tadi yang contoh 11 tadi atau ada yang lain, soal aset desa itu, hak apa yang diberikan pemerintah? Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional BPN. Untuk subjek hak itu pemerintah desa jelas. Dan yang cocok untuk di sana bukan hak milik atau bukan HGB,
bukan hak-hak lain dalam UPA, tapi jenis hak yang diberikan hak pakai sepanjang waktu dipergunakan. Jadi kalau memang pemerintah desa tidak perlu tanah itu, ya dikembalikan ke negara, maka haknya hapus. Atau pemerintah Indonesia ini bubar, maka haknya hapus. Seperti berapa puluh ribu sertifikat BPN di Dili, Timur-Timur itu, ya karena negaranya bubar, dihapus haknya. Ini udah jelas ya, teman-teman ya. Subjek haknya itu pemerintah desa. Tidak bisa kepala desanya, tidak bisa pribadi dari sekretaris desa atau perangkat desa. Berarti pencatatan di sertifikat itu langsung atas nama pemerintah desa ya, Bang? Betul. Ya, Bung. Pemerintah desa apa gitu. Jelas itu. Dan ini kemudian berarti dicatatkan, kepemilikannya adalah pemerintah desa. Umpama nih pemerintah desa Sukamaju gitu kan. betul, Kemudian hak yang ada di dalam hak sertifikat itu adalah hak pakai. misalnya hak Sepanjang pakai waktu nomor 1, digunakan itu. betul. Misalnya hak pakai yang pernah yang terbit di desa itu seberapa, misalnya yang terakhir hak pakai nomor 4, berarti terhadap bidang yang dimohon tuh hak pakai nomor 5, hak pakai nomor 6, dan seterusnya. Dan kemudian ini tercatat menjadi aset negara juga di bawah Menteri Keuangan. Oke, bisa next. Nah, ini kita masuk ke poin penting dari perbincangan ini. Nanti kita lebih banyak bisa diskusi di sini soal ini tata cara yang saya coba catat dari beberapa juknis, saya simpelkan saja. Itu kita bagi menjadi 3 tahapan ya, persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Nah, ini untuk apa? Persiapan tuh perencanaan kegiatan, misalnya mau berapa aset yang kita daftarkan gitu, aset desa. Nah, ini dari awal dilengkapi dokumennya, yang seperti saya sebutkan di sebelumnya, dari mana perolehan tanahnya, apakah dari jual beli, apakah hibah, apakah sumber-sumber lain tadi, dan kemudian dilengkapi dengan alas hak. Seperti kalau jual beli ada jual belinya, kalau hibah surat hibahnya. Nah, ini poin ketiga itu ada formulir pendaftaran, itu ada di kantor BPN setempat, kabupaten setempat atau kota, tapi desa nggak ada di kota ya. Nah, kemudian setelah diisi formulir ada beberapa, ada yang pengurusan fisik, tidak silang sengketa, dan paling penting adalah memasang tanda batas. Jadi tanah yang ingin disertifikatkan itu di tahap persiapan dipatoki batas dengan besi atau dengan kayu keras yang ujungnya ditandai merah, dicat merah. Kenapa merah? Agar gampang diidentifikasi. Dan yang paling penting dari poin persiapan ini adalah menghadirkan tetangga-tetangga batas. Nah, kalau tanda batasnya adalah misalnya jalan, ya tidak usah, atau sungai, batas-batas alam itu tidak usah dihadirkan, karena kesepakatan batas dengan tetangga kiri, kanan, depan, belakang, kalau tidak ada masalah maka bidang itu aman, tidak ada permasalahan dengan kiri kanan. Itu kita pakai asas namanya kontradiktur delimitasi. Kalau semua bidang kanan kiri kanannya sudah aman, depan belakangnya, ke samping dan keseluruhan sehingga membentuk seperti jaring tawon, dia akan kuat. Tapi kalau satu bermasalah, berarti akan bolong. Jadi begitulah sistem dari asas yang kita gunakan, kontradiktur delimitasi. Bagaimana kalau tetangga batasnya sedang tidak ada di tempat, gitu ya. Nanti kita bikin tanda batas sementara. Jadi di peta kita itu nanti kita buat garis putus-putus, tidak garis lurus. Nah, garis putus-putus ini suatu hari bisa dikonfirmasi atau bisa dikoreksi. Yang penting kehadiran, jangan karena ketidakhadiran tetangga sebelah, jadi proses ini mandek. Misalnya dia lagi jengkel sama orang desa, terus prosesnya berhenti. Tapi diupayakan tetap hadir untuk deklarasi batas-batas. Nah, setelah itu terpenuhi, kita masuk ke pelaksanaan. Jadi ada dua tahapan penting. Ada
yang satu kedua itu mendaftarkan pengukuran. Nah, begitu pengukuran didaftar, bayar ke negara, PNBP, biaya pengukuran, atau kalau memang ada program tidak bayar, akan keluar juga PNBP-nya tapi Rp0. Misalnya tidak bayar, apakah ada MOU dengan bupati setempat, biaya sertifikasi ditanggung negara, ada dari sertifikat barang milik negara, nah itu macam-macam pembiayaan, tapi prinsipnya untuk pengukuran panitia bisa dibayarkan, kalaupun tidak nilainya Rp0. Nah begitu didaftar pengukuran, maka akan keluar surat tugas untuk melaksanakan pengukuran. Nah, mana lokasi yang ditunjuk? Nah, ini nanti masuk ke persiapan 4 tadi. Lokasi yang sudah ditandai tanda batasnya dan dihadirkan tetangga-tetangga batasnya. Nanti setelah dilakukan pengukuran, digambar ukur, itu ada tanda tangan semua dan diketahui oleh kepala desa. Nah, setelah keluar produknya adalah peta bidang tanah. Peta bidang tanah itu adalah peta bidang yang memuat luas lokasi tanah tersebut secara teknis. Kemudian setelah keluar peta bidang, didaftarkan kembali untuk panitia pemeriksa tanah. Nah, gunanya panitia pemeriksa tanah ini membantu kepala kantor nanti dalam hal menerbitkan surat keputusan hak atas tanah yang berupa tadi tanah hak pakai atas nama desa. Jadi panitia ini adalah nanti kembali turun ke lapang mengecek apakah betul yang sudah diukur, yang di poin 1 tadi, review, dan bagaimana jika ada sengketa atau ada sanggahan. Nah, terhadap sanggahan ini diberlakukan masa tunda 3 hari kerja. Jika tidak penyanggah tidak melanjutkan ke laporan polisi atau pengadilan gugatan perkara dan diletakkan sita, maka proses pensertifikatan ini berlanjut di hari ke-31. Pertanyaannya, apakah dengan semudah itu orang akan menyanggah proses sertifikasi yang dilakukan oleh desa Sukamaju misalnya? Nah, ini kemudian nanti akan dipanggil orang yang menyanggah itu. Apa dasar kamu keberatan terhadap sertifikasi itu? Apakah kamu tanahnya itu milikmu? Itu kan DBAP nanti oleh kantor pertanahan setempat. Sehingga orang yang menyanggah itu punya dasar terhadap kepemilikan dia di situ. Kalau tidak ada ya berarti kita bisa mengabaikan. Nah, ini nanti karena ini punya desa juga bisa diumumkan ya. Pas sidang panitia itu siapa yang keberatan segala macam. Nah, setelah keluar SK hak atas tanah, jadi poin ketiga adalah mendaftarkan SK hak atas tanah itu untuk memproses penerbitan sertifikat hak atas tanah nama desa tempat. Nah, ini ada syarat-syaratnya tadi di poin 3 ini semua yang dokumen asli di persiapan poin 2 itu ditarik. Jadi tidak ada dokumen kembar beredar terhadap satu bidang tanah. Nah, ini kemudian ada BPHTB-nya, ada PPH-nya. Nah, ini BPHTB mungkin akan 0 karena digunakan tanah pemerintah, tidak dikenakan objek pajak lagi. Nah, kemudian setelah terbit, ya dipergunakan untuk kepastian hukum, perlindungan hukum atas aset tanah desa. Nah, itu paparan singkat dari saya, mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi. Nah, ini hanya paparan untuk memimpin cara berpikir kita saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita mendapatkan gambaran secara utuh tahapan proses dan seterusnya. Dan saya baru tahu sekarang juga ini, Mbak. Terima kasih, Bung Bane, tentang ternyata hak yang melekat dari aset tanah desa itu adalah hak pakai ya, bukan hak milik, bukan hak guna usaha, tapi hak pakai
Dan tidak ada batas waktunya, berarti selama dipakai maka Betul, hak itu melekat jadi punyanya pemerintah desa. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. betul Bung, betul. Oke, oke, ini luar biasa kerabat desa, kita mendapatkan gambaran pencerahan tentang informasi-informasi pertanahan, dan yang menarik kadang seperti yang tadi disampaikan Bung Malai tadi, karena pendataan aset ini mungkin belum berjalan dengan baik, kepedulian masyarakatnya juga kurang, kemudian pada akhirnya kadang-kadang itu kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit di desa, kemudian tahu-tahu desa kehilangan aset nih, sudah nggak punya aset lagi, atau kemudian ada juga case tentang ditukar dengan tanah yang ternyata di luar desa atau di luar kecamatan dan seterusnya, yang mungkin tidak senilai dengan yang dimiliki oleh desa dan seterusnya. Oke, Bung, ini sebelum kita berikan ruang untuk kerabat desa Iya yang Bung. lain kalau ada yang ingin bertanya. Ketika kemudian ada sengketa, artinya masyarakat desa atau desa itu meyakini atau mempercayai itu tanah desa. Tapi kemudian sudah ada proses nih, mungkin dari pemerintah desa sebelumnya dan seterusnya, ada proses jual beli, ada akte jual beli tanahnya dan seterusnya. Nah, kemudian sudah ada pihak lain ini yang membeli tanah itu yang ternyata punya desa. Mungkin bisa diberikan gambaran, Bung. Ini risiko untuk investor-investor nih yang kadang-kadang mungkin terlalu percaya dengan pejabat desa dan seterusnya. Oke, dibeli karena memang ada bisa keluar akte jual belinya, maka kemudian berasa bahwa itu hak dia, dan ketika kemudian ada silang sengketa, maka ada kemungkinankah kemudian yang membeli aset desa itu akan kehilangan apa kehilangan investasi atau dana yang sudah dibayarkan, atau bagaimana nih Bung? Mungkin sudah ada yang present, nanti kita berikan kesempatan untuk sesi kedua. Mungkin boleh diberikan gambaran Bung, kalau ada case-case yang semacam ini, kira-kira seperti apa? Karena beberapa kan kita juga melihat tuh kasus, bukan kasus lah, peristiwa ketika dulu desa itu demikian baik hati gitu kan, tanahnya dipakai untuk bangunan sekolah SD Impres umpamanya dulu. Kalau desa menyediakan maka akan dibangunkan sekolah. Kepala desa merasa bahwa musyawarah desa menyepakati, oke lah, supaya anak-anak bisa sekolah, kasih tanahnya. Nah, kelanjutannya kemudian itu diklaim menjadi punyanya Pemda umpamanya. Ada kemudian peristiwa KUD umpamanya akan dibantu KUD untuk kemudian gudang, tetapi tanahnya harus disiapkan desa. Kemudian ada nota hibah dari desa ke KUD. Ketika KUD-nya bubar karena bukti hukum itu sudah dihibahkan, maka kemudian tanahnya dijual, dibagi-bagi ke pengurus KUD umpamanya seperti itu. Dan kemudian banyak hal lain lah yang kemudian menarik ini bicara tentang aset-aset desa. Mungkin bisa sekilas sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, case-case yang sering ditemui dan bagaimana konklusinya, bisa diberikan gambaran, Bung Mane. Baik Bung, terima kasih. Untuk aset-aset desa yang punya nilai strategis, memang goda-godaan dari para pihak itu terjadi ya, sehingga ya, seperti disampaikan Bung Koco tadi, bahwa aset desa bisa berpindah, dijual. Nah ini sebenarnya kalau di desa kan sudah tahu sebenarnya masyarakat desa sekitar itu punya aset desa. Kalau masih ada juga yang beli, itu adalah bagian dari mafia tanah. Gitu. Jadi pasti harganya murah. Saya pastikan itu harganya murah, di bawah harga pasar, ada kong kali kong, yang nggak ada beban juga oknum kepala desa. Orang nggak pernah beli, dia dapat cash fresh. Walaupun misalnya separuh harga. Dan Artinya menjual yang barang yang dia nggak pernah beli, nggak pernah dapat betul, akan warisan, selalu untung. dia Ya. enteng-enteng aja ya kepala Iya. desanya ya. Nah ini kemudian
Yang saya pastikan bahwa aset model begini, pengalaman saya itu aset yang strategis, ada di pinggir jalan. Tidak mungkin aset yang di pojok-pojok, yang terisolir gitu. Nggak ada yang mau beli. Dikasih gratis pun males, kira-kira begitu. Dan karena dia strategis, saksi-saksi hidup, banyak yang mengatakan, oh misalnya itu dulu tanah bekas pasar desa gitu, atau pasar hewan. Nah ini luas, di pinggir jalan besar, mungkin jalannya sudah diaspal mulus, menggiurkan. Dan pada saat ini diinventarisir oleh next pemerintah desa, oleh desa yang baru, dengan itikat baik, ini bisa penertiban aset, Bung. Artinya pembelinya kalau ada orangnya dipanggil. Nah, kemudian dijelaskan bahwa ini aset desa yang peralihannya menjadi tidak sah. Dan kemudian pada saat misalnya disertifikasi akan dimediasi oleh BPN setempat. Nah ini karena menjadi abuse of power oleh oknum kepala desa sebelumnya yang menjual. Dan ini kan banyak. Nah kalau memang dia itikat baik, dia akan menggugat si kepala desa yang menjual itu. Menyerahkan tanah ini udah kembali ke desa. Ini urusan saya dengan kepala desa yang lama. Nah ini kalau dia juga pembeli tadi ngasih ngotot, saya pastikan tuh pembeli beretikat tidak baik. Dan kemanapun dibawa ke pengadilan, nggak usah kita sogok peradilannya, karena banyak saksi, ada juga surat-surat yang dia melawan pemerintahan desa yang benar, yang tidak merampok tanah orang. Saya pikir dia kan juga bunuh diri untuk mempertahankan haknya gitu. Itu dengan edukasi-edukasi gitu, kalau masuk peradilan pun juga hancur, habis biaya segala macam dan belum tentu dapat. Dan pertanyaan berikutnya, apakah dia juga tidak bisa mensertifikatkan itu tanah aset desa yang dia beli, dengan pasti diteliti segala macam oleh BPN, riwayat kesejarahannya akan menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan yang repot adalah sudah terbit sertifikat di situ. Jadi begitu ingin disertifikatkan aset desa, sudah terbit. Ya. Kalau ada case kayak gitu gimana tuh? Ini ditata ternyata sudah keluar ini sertifikat atas nama perorangan atau atas nama perusahaan gitu, bagaimana nih Bang? Ya ini harus dipanggil lagi di mediasi, kita jelaskan bahwa tata cara sertifikat dulu itu masuk cacat administrasi. Artinya itu bisa dievaluasi. Bisa. Oh berarti bagaimana pemerintah desa kemudian melakukan komunikasi ke BPN pertanahan. Betul. Karena yang dipelaksanaan tadi, tata cara sertifikat aset desa, panitia pemeriksa tanah, panitia itu salah satu anggotanya kepala desa. Jadi dia melekat fungsinya di itu. Jadi nggak mungkin barang milik desa, barangnya dia, mau diacak-acak orang lain, kecuali memang kepala desanya saya bilang tadi, oknum tadi bermain gitu, dengan orang BPN-nya bermain, pasti ada mafia tanah di situ. Nah ini pengembangan dari tadi, kalau dibawa ke pengadilan akan panjang, dan pertempuran dengan pemilik asli, dalam hal ini pemerintah desa kan kuat. Ini bukan persorangan gitu. Kalau diurus serius oleh pemerintah desa, di peradilan manapun akan kalah orang yang membeli dengan cara tidak baik tadi. Karena secara moral yang saya bilang tadi, tidak mungkin orang segampang membeli kayak conventional good. Misalnya ke warung beli rokok dong, beli korek, beli aqua, beli segala macam gitu. Nggak segampang itu. Tapi kalau beli tanah itu kan banyak tahapan-tahapan ya. Dan yang paling lucu itu kalau dia tidak menguasai tanahnya. Dia beli nggak berani, hanya pegang beli surat. tanah nggak pernah menguasai tanahnya. Ini menarik lagi, artinya itu totally pasti mafia gitu ya. Pasti orang yang spekulan ya. Ya kalau nggak disebut mafia ya spekulan tanah lah, kira-kira seperti itu. Awalnya dia ya spekulan yang jadi mafia. Jadi begitu dia akan jual lagi ke pihak lain. Ini saya punya sertifikat tanah di sana. Maka pembeli yang blow on, yang bodoh, yang terakhir, dia kan dengan polosnya duduk ke tanah itu. Karena kita kalau di tanah ini, kalau memang nggak punya kita ngaku-ngaku, kita akan gemetar kok kaki kita. Karena tanah itu filosofinya di UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria itu, dia tidak punya fungsi sosial, dia kemudian sifatnya ada unsur majisnya, unsur
Iya, ada unsur ya kita akan mati kembali ke tanah, kira-kira begitu. Dan ada unsur sentuhan-sentuhan yang menurut saya juga Spiritual ya. agak nggak berani gitu main-main. Walaupun nekat main-main, di hati kecilnya tetap, aduh nggak pede kira-kira gitu. Tapi kalau sudah memang punyanya, orang masuk ke pekarangan rumah saya bisa usir. Kepercayaan dirinya tinggi, sama kayak ngusir penjajah gitu. Ah, Ya. Belanda, Jepang itu kan ngejajah, bukan milik kita. Kira-kira gitu. Akan keberaniannya, makanya di konflik tanah itu akan selalu makan korban jiwa. Itu kalau sudah eskalasinya tinggi, urusannya nyawa di sana gitu, Bung. Oke, luar biasa. Kita akan ada di sesi kedua, sudah ada dari Bang Hartadi, Mas Hartadi sudah resign, ada wah Mas Panudi juga sudah resign. Harap bersabar, ini kayaknya seru dan saya sudah membagikan share link untuk join ke grup WA, ada Bang Manaik di sana kalau apa konsul-konsul atau mendiskusikan tentang pertanahan ada di grup yang sudah kita siapkan karena saya melihat urusan pertanahan ini urusan yang sangat penting, menarik, sensitif dan saya paham betul kawan satu ini Bang Mana ini tentang bagaimana komitmen tentang pertanahan untuk rakyat, kira-kira seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa setelah yang satu ini. TV Desa News, berkabar baik dan kebaikan. Kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Ini salah satunya adalah tangguh dan perkasa mempertahankan aset desa ya. Kira-kira pagi ini kita akan mendapatkan nutrisi untuk punya ketangguhan dan keperkasaan untuk melawan pemain-pemain tanah yang kemudian mencoba mengambil haknya dari desa. Bangka Belitung, Mas Hartadi, silakan open mic Mas Hartadi. Ini kayaknya dari tadi udah penasaran, pengen tanya sesuatu. Kayaknya sudah punya stok masalah ini yang ingin dikonsultasikan. Silakan Bang. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pencinta TV Desa, makasih Pak Suryo Kuncoro, sudah lama nggak ketemu kita Pak. Siap. Gini Pak, kami ini ada dua permasalahan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan tanah eks tambang, Pak. Jadi tanah? punya tambang, eks tambang. Tambang, oke. Ya, tambang. Tanah-tanah UP PT Timah yang sekarang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu wilayah desa ataupun dikatakan wilayah desa lah. Ini sangat banyak di Pulau Bangka Belitung, Pak. Apakah aset itu yang sudah tidak lagi digunakan, izin operasi, itu ke tanah negara? Ya, bisa dimohonkan. Iya. Untuk desa. Mantap ini pertanyaan berbobot ini Bang Mane harus berpikir keras ini. Lanjut Bang. Jadi sekarang ini Pak, saya kebetulan akan melakukan lahan-lahan reklamasi itu untuk ketahanan pangan kita. Ya. Berikan itu. Nah, pertanyaan saya, tanah yang awalnya punya PT Timah
tambang-tambang ataupun lahan-lahan BUMN termasuk aset-aset yang mereka sudah lepaskan. Ini kan ada yang di desa, ada yang di kelurahan. Bagaimanakah kita mengembalikan, memanfaatkan kembali menjadi aset desa? Itu yang pertanyaan saya, Pak. Ya. Karena kadang-kadang ada lagi PT Timah mensertifikatkan tanah itu. Oke. Nah, ini jadi ada dua hal, dan kejadian juga terhadap salah satu aset yang sudah dikeluarkan oleh PT Timah terhadap aset zaman Belanda. Dikeluarkan itu maksudnya gimana? Di aktivanya, Pak. Jadi berarti sudah tidak tercatat sebagai aset perusahaan. ya, dan ada dari Menteri Keuangan itu Pak JB Sumarlin. Ini kasus kami yang pertama itu rumah yang ditempati itu sudah tidak masuk dalam aktiva mereka, sudah dinolkan. Tetapi PBB dan PBB-nya lah atau pajak dan segala peralihannya itu diserahkan kepada penghuninya untuk melakukannya. Nah, ini kejadian tiba-tiba sekarang ini kami dituntut oleh PT Timah, kami menggugat bahwa mereka mau ambil alih lagi sampai mensomasi kami. Oke. Sedangkan waktu itu sudah dikatakan dalam undang-undangannya bahwa rumah yang ditempati oleh pejabat yang melebihi batas waktunya, itu rumah itu diserahkan penghuninya. Oke. Nah, itu satu. Oke, dua poin itu, atau ada masih ada yang lain? Pak, jadi pertama, yang kedua sekarang ini banyaklah aset-aset desa malahan membuka tambak yang sebetulnya buka tambak, Pak, baik tambak udang mau tambak ini ya, perikanan ya, perikanan darat ya, darat maupun laut, Pak, pesisir. Oke. Nah, itu kan masuk wilayah suatu desa. Nah, apakah tanah itu asetnya pemerintah desa, tetapi kok bisa diakui? Apakah harusnya investor kalau mau bekerja itu harusnya ke desa dulu? Tiba-tiba oke, paham. Artinya itu tanah desa tercatat sebagai tanah desa, ujuk-ujuk ada investor yang punya izin untuk mengembangkan tambak di situ. Ya. Nah, ini bagian yang menarik karena ini bagian sebenarnya dulu semangat kita, saya punya organisasi dulu namanya Relawan Desa, mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Desa sebenarnya yaitu bahwa kemudian asetnya desa kalau dimanfaatkan pihak lain harusnya itu ada kerjasama bahwa berapa persen saham itu adalah miliknya desa dan keberadaannya itu BUMDes yang kemudian masuk di dalam struktur perseroannya. Oke. Dua poin itu ya, Bang? Iya, termasuk kembali. Ya? Bagaimana cara nanti kita stok untuk edisi berikutnya. Oke, masih ada dua, Mas Panudi sama Pak Kepala Dinas ini kayaknya langsung ke Bang Manek dulu supaya direspon dari nanti Mas Panudi sama Kadis bisa memberikan lontaran berikutnya. Silakan Bang Manek, ada dua ini poin penting yang menarik. Satu, aset BUMN kemudian atau aset negara mungkin nggak dimohonkan menjadi aset desa karena sementara ini tidak termanfaatkan, kemudian desa bisa memanfaatkan. Kemudian yang lain tadi tentang aset yang sudah dikeluarkan dari PT Timah dan seterusnya, kalau ini lebih pada sengketa antara pemanfaat aset dengan pemilik aset yang sudah menghilangkan daftar asetnya. Kemudian yang berikutnya ketika izin dikeluarkan dari supra desa dan kemudian ternyata izin itu masuk wilayahnya desa. Ini menarik juga karena bisa saja kan karena ada hutan desa ternyata tahu-tahu dapat izin pengelolaan areal hutan itu masuk juga di izin untuk PT atau dan seterusnya. Silakan Bung Manek sekilas memberikan respon. Baik. Karena kayaknya stok-stok masalah agraria ini cukup banyak, jadi bisa jadi rutin ini seminggu sekali ini Bung Manek harus hadir di Bincang Perkasa. Lanjut Bung. Siap. Untuk PT Timah itu kan dari zaman Belanda sudah ada ya. Itu
dia menambang tanah. Kalau dia punya sertifikat di situ, tanahnya musnah, Bung. Nah, dengan Undang-Undang Pokok Agraria, kalau tanahnya musnah, maka hak atas tanahnya tidak ada. Karena tanahnya digali. Tanahnya musnah. Tanahnya digali kan. Ah, Bidang ah. tanah itu digali, musnah sudah. Tidak ada tanahnya. Maka hak yang melekat di atasnya juga musnah. Nah, kemudian Oh. dia menjadi Kalau apa? kemudian itu pemanfaatan untuk apa, case saya pernah ketemu juga bekas tambang itu kan kemudian akan dilakukan rehabilitasi atau kemudian Reklamasi tepatnya. reklamasi dan kemudian masyarakat apa siap untuk kemudian menjadikan itu menjadi lahan untuk apa pertanian dan sebagainya. Itu kemungkinannya kayak apa, Bung? Jadi kewajiban tambang adalah setelah musnah, dia ada kewajiban mereklamasi itu. Kewajiban pemilik tambang waktu dapat izin itu inherent dia. Sama seperti HTI, dia babat, ada kewajiban dia reboisasi. Nah, masalahnya atau poin pentingnya, tanah yang setelah direklamasi itu menjadi tanah dikuasai negara langsung. Tanah negara yang langsung dikuasai. Itu yang kemudian menjadi objek tanah, objek reforma agraria atau tanah land reform. Jadi dibagi. Jadi bukan serta-merta orang yang menimbun itu milik dia, tidak. Tapi negara setelah tanah itu ditimbun, direklamasi, itu dibagi, diredistribusi kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah. Artinya tanah ketika diusahakan untuk tambang, kemudian ada kewajiban pemilik hak penambangan itu untuk melakukan reklamasi. Betul. Selesai reklamasi, maka itu menjadi tanah negara yang kemudian diredistribusi kepada masyarakat. Apa? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya coba tangkap yang dari Bangka Belitung tadi, adalah ketika sudah direklamasi, kemudian itu jadi tanah negara, mungkin nggak itu dimohonkan untuk hak pakai desa? Tidak mungkin, karena dia adalah bagian dari objek reforma agraria. Dan pemerintah artinya desa, kalau toh didistribusi lebih kepada orang per orang warga desa. Marhaen, orang tidak punya tanah, orang punya tanah sedikit. Keluar di marhaennya ini. Oke. Yang kemudian kedua itu aset negara jadi aset desa, Bung. Maksudnya saya belum nangkepnya ya. Jadi gini Bang, Bung, gini Bung. Jadi ini salah satu yang waktu itu sempat jadi perhatian kita, kita punya organisasi pada saat proses penyusunan undang-undang desa. Sebenarnya framingnya begini. Ketika warga itu sudah tinggal di satu kawasan di desa gitu kan, dia kan hidup dengan lingkungan hutannya atau hidup dengan lingkungannya. Kemudian tahu-tahu di situ ada industri nih atau ada hak untuk kemudian pengelolaan bisnis di situ, tambangkah, perkebunan dan seterusnya. Yang menjadi kesedihan kita adalah orang yang tadinya tinggal di situ itu kemudian kan kehilangan hak dan kemudian jatuh miskin. Bahkan hari ini kita menemui desa di tengah hutan, di tengah perkebunan. Yang mau bangun jalan aja nggak bisa karena yang boleh dibangun dengan dana desa kan harus asetnya desa dan seterusnya. Nah dulu kita sempat berpikir bagaimana kemudian badan usaha milik desa ini waktu itu yang kita usulkan adalah berbentuk perseroan. Mestinya kalau satu desa itu kemudian berkembang kawasan industri atau berkembang pertambangan atau berkembang perkebunan, warga di desa itu yang aslinya di situ, ibarat kata nggak usah kerja pun ya dia harusnya dapat hasil karena dia sudah kehilangan itu dan kemudian kepemilikan perusahaan itu ada persentase dari saham yang itu dimiliki oleh desa. Gambaran dulu mimpinya kayak gitu. Nah hari ini yang tadi dipertanyakan lebih pada tahu-tahu ada tanah desa yang kemudian tahu-tahu ada izin untuk itu dijadikan tambak gitu kan, pihak swasta yang masuk ke situ dan langsung dikuasai oleh pihak swasta dan seterusnya. Nah ini mungkin bicara tentang bagaimana supra desa menghormati desa, ini semangat undang-undang desa dan seterusnya. Bung Manek melihatnya seperti apa? Ya jadi
menurut saya itu ada sengketa kepemilikan karena sudah duluan ada orang, kemudian dengan adanya regulasi, ada perizinan, dia bisa menguasai orang sehingga tergusur. Ini yang menjadi rentan memang, kaum mahra ini itu rentan apabila penyelenggara desa, penyelenggara negara itu tidak sensitif. Jadi waktu meletakkan, dia memberikan sesuatu, izin atau konsesi di situ, kan harusnya diinventarisasi dulu. Dengan adanya yang baru ini, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang umurnya 2 tahun ini, itu ada KKPR, namanya kesesuaian penggunaan buat ruang. Jadi pada saat si investor ingin sesuatu tanah di sana, itu harus dikaji dulu tentang RT/RW, pemilikannya ada siapa di sana, rekomendasi adalah sekarang kan gantinya sudah ganti untung. Jadi pemerintah sudah sangat baik, sangat ramah. Nah, mungkin zaman Orde Baru, kalau melawan langsung dibilang PKI, tanahnya diambil. Itu kan stigmatisasi terhadap perlawanan rakyat. Kalau terjadi seperti itu, sebenarnya bisa jadi revisi dengan pemerintah desa yang sekarang. Jadi artinya itu kan tidak abadi gitu. Pasti ada klausul-klausul untuk perjanjian yang cukup direvisi. Jadi saran saya, periksa saja, teguh saja pemerintah desanya terhadap badan usaha atau orang-orang atau investor yang beroperasi di situ. Artinya ini memang menjadi penting memberikan edukasi, pemahaman, regulasi pertanahan kepada teman-teman di desa, sehingga pada saat melakukan perlawanan itu bukan kemudian perlawanan pokoknya, tapi perlawanan yang punya dasar. Kira-kira gitu ya, Bang Manai ya. Oke, terima kasih. Saya yakin belum puas tadi diberikan jawaban, tapi karena waktu kita juga tidak banyak, ini masih ada nambah lagi yang resen. Oke, Mas Panudi, silakan Mas Panudi. Kayaknya memperhatikan dengan serius ini Mas Panudi. Silakan Mas Panudi. Silakan open mic. Terima kasih Pak Dewoso. Selamat pagi Bang Manai Huta Barat, ketemu lagi, dan selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ya, tadi saya sepakat ya, pertama yang tadi ada grupnya. Kemudian kami juga menyampaikan ini, ada beberapa hal di wilayah kami terkait tadi juga dulu tanah milik desa atau aset desa, apakah itu prosesnya tukar guling atau apa. Yang jelas sekarang yang aset yang sebagai gantinya itu juga jauh dari desa tersebut dan dalam tanda kutip juga kurang strategis. Kemudian kasusnya juga ada yang belum balik nama ke tadi pemerintah desa tadi. Nah, dan itu pun juga pemilik aslinya, dalam arti pemilik aslinya itu ada yang sudah meninggal, tinggal ahli warisnya. Yang ini juga kami juga kadang-kadang blunder juga, ini sulit juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga kaitannya dengan tukar guling, dan itu dengan ya katakanlah dalam tanda kutip kapitalis yang, dan ini jadi problem juga ketika nggak begitu jelas waktu kaitannya dengan tukar gulingnya, dan ketika kawan-kawan kades yang mau mengurus kades yang baru ini, karena itu sudah lama, mungkin sejak Orde Baru atau apa, nah ini kades ini seakan-akan juga dipimpong ke instansi sana. Kemudian sambat pada saya, wah ini juga yang kita hadapi, terus terang yang dibalik itu adalah orang-orang kuat. Ini kami juga itu Pak. Ini yang terus terang strategis sekarang ini tanah atau aset itu sekarang sangat strategis gitu. Itu Pak Dekoco. Dan nanti mungkin Pak Dekoco, nanti mungkin ada kades kawan kami, nanti saya masukkan ke grup yang kaitannya. Boleh. Silakan di-share aja grupnya, nanti di situ bisa jadi forum untuk
konsultasi lah. Artinya Bung Mane nanti bisa memberikan guidance dari tempat tinggal beliau. Oh, mungkin bisa melakukan ini dan seterusnya. Karena pendampingan secara langsung kan beliau juga punya banyak kegiatan. Jadi mungkin dibimbing dari jarak jauh kan kira-kira seperti itu. Oke, Bung Mane, silakan ini direspon dari Mas Panudi ini. Kadang-kadang memang ada posisi sungkan dari kepala desa yang baru. Ada juga posisi ketika dia nggak sungkan, dia sudah mencoba, tapi ternyata di dalamnya, waduh ini backingannya luar biasa dan seterusnya. Apalagi sudah ketemunya, dulu pernah juga sempat masuk di kita tentang, ketemunya udah dengan yayasan punyanya siapa dan seterusnya. Nah ini menjadi menarik juga. Silakan Bung Mane bisa memberikan overview-nya nanti, karena waktu kita terbatas nanti. Ada Pak Kadis juga, terima kasih Pak Kadis, nanti kita berikan kesempatan. Silakan Bung Mane. Baik Bung, terima kasih buat Bung Panudi dari Sukoharjo tadi ya. Ini saya sudah singgung di awal adalah soal bagaimana yang strategis tadi menarik. Kemudian ya memang, ya saya bilang saya sudah sebut ada mafia tanah di situ. Pasti ada orang-orang kuat yang karena nilai tanah ekonominya tinggi ditukar. Nah ini ya harus dimulai. Pemerintah desa yang sekarang memanggil dan memediasi, ya, bila perlu bersama dengan BPN, buka-buka data, karena kalau saksi itu akan kuat yang benar. Dan bagaimana proses tukar-menukar dulu, apakah fair, ya, kemudian itu kan bisa dinilai juga. Hari ini berapa sih aset di sana dengan KJPP misalnya, biar fair. Kemudian untuk yang belum balik nama memang kendala. Harus merayu pemilik wali waris, pemilik tanah yang lama. Gitu. Tapi kalau saya pikir kalau desa yang datang atau masjid atau gereja atau yayasan sosial ini nggak ada nilainya, bisnisnya, saya pikir kalau soal nurani mereka pasti akan bantu sepanjang dia tidak keluar biaya lagi, tidak capek lagi para ahli warisnya. Ya disiapin aja pernyataan warisnya, langsung sodorkan. Toh juga saksi mengetahui kepala desa dan camat. Itu dibantu saja, nggak usah pergi kantor camat gitu. Udah, kami yang ngurusi, duduk bagus saya di rumah, nggak usah keluar tenaga, nggak keluar ongkos, nggak keluar waktu. Jadi dengan administrasi seperti itu bisa dialihkan ke pihak desa. Yang menjadi persoalan pada saat ada timbul keserakahan di ahli waris. Nah ini yang menurut saya, ya kalaupun tidak bisa ketemu, ya edukasi saja. Kalau bertempur di pengadilan juga Anda berat menang karena yang dilawan ini pemerintah desa yang benar, yang saksinya banyak gitu loh. Yang kalau saksinya satu kelompok orang meyakinkan pengadilan hakim gitu. Itu yang jadi saya pikir ya memang berat. Artinya saya menangkapnya satu yang disampaikan Bung Mane adalah satu bagaimana kemudian cara kita berkomunikasi, memberikan pemahaman kepada para pihak. Kemudian yang kedua bagaimana kemudian kita melakukan non litigasinya, artinya menyampaikan ini loh, kalau berproses itu berprosesnya akan kayak gini. Kamu punya risiko pasti kalahnya, kamu akan capek, kamu akan begini. Artinya itu bagian dari cara berkomunikasi untuk kemudian membuat semuanya jadi easy going, jadi mudah dengan penuh kesadaran bersama untuk kemudian bagaimana yang benar atau yang hak ini kemudian harus dikembalikan. Kira-kira gitu ya, Bung Mane ya. Betul, Bu. Betul. Dan itu harus serius lakukan dan lebih mengedepankan wibawa, mengedepankan soal-soal intangible lah gitu. Nah, ini kalau ketemu mafianya ini perlu pelatihan khususnya ini karena sudah bicaranya soft skill kan gitu. Bagaimana cara ngomong. Oke, terima kasih Bung Mane. Udah bisa ditangkap ya Mas Panudi ya. Oke, kita berikan kesempatan ke Kepala Dinas ini, Kadis PMD. Silakan Bang Li. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, silakan. Ya, sangat tertarik sekali ini. Kami terima kasih ini acara IP Desa bisa menyampaikan hal yang sangat penting dan prinsip bagi pembangunan desa. Memang kalau kami simak tadi bahwa
untuk tanah, memang perlakuan tanah di Bali dan di luar Bali memang sedikit berbeda tapi masih mirip lah. Kalau di Bali penguasaan de facto tanah itu oleh desa adat. Hampir semua, tapi mungkin adalah beberapa desa dinas. Sehingga di kami sekarang di kabupaten kami itu masih ada tanah-tanah penguasaan baik tanah desa, puskesmas, sekolah itu hampir 300 tanah dalam proses komunikasi dengan desa adat. Karena 5 tahun lalu desa adat sudah diberikan hak untuk mensertifikatkan tanah. Kalau dulu kan belum. 5 tahun ini sudah boleh. Nah, itu dalam proses tadi itu benar sekali bahwa kita negosiasi itu penyampaian bahwa tanah hak milik menurut kami itu kalau di Bali itu memang tanah milik adat dia. Cuman tanah hak pakai itu tepat sekali sehingga kita bisa nego. Kalau seolah-olah kita menjadi memiliki tanahnya itu kan seolah-olah hilang tanah adat. Tapi kalau hak pakai mereka kan tidak hilang. Nanti begitu selesai peruntukannya misalnya 50 tahun tidak dipakai lagi kantor desa kan dikembalikan lagi dengan permohonan. Nah, itu sudah kami lakukan dan itu. Nah, ini masih ada beberapa desa ini yang belum selesai. Dan kebetulan si Pades sekarang wajib pakai online kan gitu ya. Yang kedua terkait penguasaan tanah tadi mungkin kami remuk juga tanah yang bekas perusahaan itu timah apa dan segala macam kan kami dengar dikuasai oleh negara. Nah itu kalau di kami ada penguasaan provinsi juga tanah-tanah itu kami minta sebagai hibah itu beberapa diberikan asal kita bersurat resmi untuk penggunaannya apalagi desa yang memohon karena asal usul tanah itu pasti milik desa walaupun sudah dihibahkan, ditukarkan, dijual tapi sekarang karena daerah itu tidak kepakai lagi lah nggak begitu desa kan beritikat baik untuk menata seperti tanah-tanah hutan saja sudah ada diberikan haknya untuk hutan desa dan segala macam dari pusat. Nah, mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali nih. Oke. Oke, terima kasih. Ini kalau kadisnya bergabung bisa bergabung teman-teman pendamping desa bergabung ini akan luar biasa. Edukasi pertanahan, edukasi agraria ini sepertinya menjadi sesuatu yang sangat penting dan alhamdulillah Bung Manai berkenan untuk meluangkan waktu berbincang dengan kita. Oke. Ada dua hal tadi yang menarik tentang Bali, tentang itu adalah tanah-tanah adat dan kemudian yang kedua tadi disampaikan juga oleh kepala dinas tadi informasi tentang bagaimana bermohon, bagaimana mengajukan permohonan aset negara itu kemudian bisa dialihkan ke provinsi dan seterusnya. Itu case yang kemarin juga sempat kita bantu dampingi dari tim TV Desa juga dengan salah satu badan usaha milik desa juga memproses bagaimana membantu mengkoneksikan ke para pihak kementerian untuk bagaimana aset yang itu tercatat punya provinsi bisa dimohonkan menjadi aset desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan seterusnya. Beberapa catatan memang ini menarik untuk didiskusikan, tapi mungkin dalam poin kesempatan kali ini Bang Manai bisa memberikan gambaran itu permohonan penggunaan atau pemanfaatan, karena kalau nggak salah pertimbangannya adalah negara bisa melepaskan ketika satu memang akan memberikan manfaat lebih besar, yang kedua memang negara tidak menjadi lebih hemat ketika kemudian aset itu diserahkan pengelolaannya sehingga negara tidak harus terbebani atas biaya-biaya tertentu dan seterusnya. Kalau nggak salah kira-kira kalau urusan-urusan aset yang dilimpahkan pertimbangannya itu. Silakan Bung Manai. Baik Bung, terima kasih. Menarik Pak Kadis PMD. Kalau untuk desa, itu Bali itu the best lah, perfect lah. Nah, jadi selama Orde Baru itu yang ideal itu yang tidak tercabik-cabik, ya desa adat di Bali. Punya perangkat, punya pecalang, punya tempat bertemu, punya lebih tertata lah. Mungkin catatan kedua saya adalah nagari di Sumatera Barat. Selebihnya hutan, kampung itu babak belur lah. Nah ini kalau di Bali lebih mudah menata asetnya karena relatif stabil. Kompleksitas di sana adalah terhadap perusahaan-perusahaan pelaku usaha pariwisata.
dari perebutan-perebutan di spot-spot wisata. Nah ini memang tadi desa adat itu memang lebih sedang hak milik, tapi ya regulasi dari pemerintah dia tetap gunakan hak pakai. Beda desa adat, beda dengan masyarakat adat. Nah, masyarakat adat itu misalnya Baduy ya, itu berbeda dengan desa adat yang di Bali gitu, karena lebih kepada pemerintahan, beroperasinya pemerintahan di sana. Jadi lebih mudah menurut saya mensertifikatkan hak pakai di Bali. Kedua, soal permohonan ya prioritas tadi kalau untuk tanah reklamasi itu kan tanah prioritasnya untuk di land reform-kan. Tapi kalau negara dalam hal ini bukan pemilik tapi pengatur kebijakan sepanjang sebenarnya desa kan juga bisa beli. Tidak harus ngambil tanah yang direklamasi itu. Mungkin bisa tempat lain. Nah, jadi desa tuh punya kemampuan untuk membeli dengan anggarannya. Jadi kita prioritaskan, ini bicara prioritas, bukan berarti tidak bisa. Sepanjang masih ada rakyat desa di sana yang lebih memerlukan tanah, memang landless, tidak punya tanah, ya negara harus hadir. Bahwa prioritasnya ke sana gitu. Nah, Oke, artinya ketika bicara tanah eks tambang atau apa-apa, itu ketika selesai direklamasi memang prioritasnya adalah didistribusi kepada warga yang nggak punya tanah. Bahwa kemudian ketika desa akan mencoba meminta, memohonkan dan seterusnya, mungkin ya banyak pertimbangan yang ada di situ. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Tetapi bisa juga seperti yang Bang Manai tadi sampaikan adalah ruang-ruang untuk kemudian karena desa sudah punya dana desa, sudah punya duit dan seterusnya, ya bisa aja menambah aset dengan cara mengalokasikan pengadaan tanah untuk desa. Kira-kira seperti itu ya Bang Mane ya. Dan untuk yang terakhir, untuk ini soal administrasi saja, kerelaan dari pemerintah transfer aset dari gubernur atau ke desa atau dari tempat lain. Keuangan. Sebenarnya ya tadi lebih kepada kan negosiasi juga, pendekatan juga. Udahlah daripada aset yang sampaikan tadi tidak manfaat, useless di sana kami gunakan. Ini hanya administrasi saja karena kekayaan negara kan tidak berkurang, hanya pindah nama, pindah buku saja sebenarnya. Itu kira-kira dari saya, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nggak berasa sudah di penghujung, tapi masih ada yang satu yang resen. Singkat, Mas Mahmud, silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan singkat saja karena waktu kita sudah habis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya singkat saja. Ada dua. Yang pertama saya tanya masalah pengadaan tanah. Ini sangat penting sekali. Saya rasa desa pun ini mungkin banyak tak tahu karena per RKPP 2019 itu tentang pengadaan barang dan jasa, suatu perbu pengadaan barang dan jasa, saya rasa itu tidak ada diatur tentang tanah. Jadi kalau desa mengadakan tanah, regulasi apa yang aturannya? Oke. Desa sendiri atau itu karena desa tidak ada SDM, kegiatan itu pengadaan dititipkan di kabupaten. Mungkin instansi terkaitnya. Yang kedua itu ada pasar desa, itu tanahnya tanah desa, tetapi pasarnya dibangun oleh kabupaten. Nah, sementara yang perwakilan dari kabupaten UPT pasar memungut retribusi. Padahal sebenarnya itu tanahnya tanah desa. Jadi harusnya itu pengelolaan diserahkan ke desa maunya, tetapi kabupaten belum ada. Jadi sehingga kalau diserahkan ke desa bisa menjadi PAD desa. Mungkin itu saja, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada 2 poin. Satu tentang pengadaan tanah untuk aset desa ini secara regulasinya seperti apa, mungkin bisa saja Bang Manai menyampaikan atau nanti kita akan undang juga dari Kementerian Dalam Negeri yang tentang pengelolaan aset desa. Kemudian yang kedua tentang bangunan di atas tanah desa. Kemudian manfaat yang diambil dari atas bangunan itu, desa tidak mendapatkan manfaat. Lalu kata seperti yang tadi disampaikan, pasarnya dibangun oleh Pemda.
Kemudian ketika ada retribusi, ketika ada apa, kok desa nggak dapat bagian. Nah ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini mestinya kayak apa? Bung Malik silakan dan sekaligus langsung closing statement karena waktu kita sudah di penghujung. Baik, Silakan. Bung. Terima kasih Bung Mahmud Ar-Rasyid tadi. Untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan umum itu ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur. Jadi intinya itu melibatkan masyarakat ya, ada musyawarah. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, ya bisa saja dengan mekanisme jual beli seperti biasa. Jadi di bawah 5 hektar misalnya, itu bisalah, tidak perlu menggunakan mekanisme pengadaan tanah. Yang ada nanti di sana ada Satgas A, Satgas B, kemudian ada kalau tidak sesuai musyawarahnya, uangnya dititip, konsinyasi di pengadilan gitu. Jadi tidak serumit itu. Itu bisa saja dengan jual beli biasa, pelepasan hak dengan ganti kerugian itu sudah alas hak. Yang penting benar-benar pemiliknya benar, terus tanahnya benar dan harganya wajar pasar gitu. Untuk tanah desa dibuat bangunan pihak kabupaten dan soal regulasi pengaturan bagaimana, ya menurut saya harus ada dibuat MOU lah. MOU dalam hal tata kelolanya. Jadi desa menyediakan tanah desa, dijaga juga Bung. Jangan sampai nanti suatu hari dianggap asetnya yang membangun. Nah ini dari awal harus clear dibuat. Jangan sampai nanti tahu-tahu dijadikan masuk dalam daftar aset kabupaten ya. Karena ini ada kejadian juga yang kita temui seperti itu. Tahu-tahu tercatat jadi asetnya kabupaten tanahnya gitu ya. Padahal dia cuma bangun aja gitu kan. Ya, tinggal rekonsiliasi aja. Jadi nanti percepatlah untuk sertifikasi tanah-tanah desa yang dibangun pihak ketiga atau pihak kabupaten, atau pihak swasta, dari sekolah atau KUD tadi, menghindari penggunaan fisik itu mengaburkan aspek yuridisnya. Itu kira-kira saya. Dan closing statement dari saya terhadap pertemuan kita hari ini, himbauan saya adalah segera lakukan pensertifikatan guna menjamin kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh desa. Nah, aset desa ini kalau semua rapi sehat itu bisa mencerminkan kekuatan finansial pemerintah desa. Dan harapan saya pemerintahan desa yang sehat, jangan juga rakyatnya jadi sakit. Nah, kembali kalau rakyatnya sehat, rakyat desa sehat, otomatis pemerintahnya ikutan sehat. Jadi jangan ada, himbauan saya, jangan ada perebutan tanah antara untuk yang bukan aset ya, tanah yang tadi bekas-bekas tambang, tanah hutan, terus prioritasnya ke rakyat desa yang tidak punya tanah. Jangan jadi perebutan antara pemerintah desa menjadi tuan tanah bagi rakyat desanya, ini nggak boleh. Karena Kementerian ATR BPN itu tidak pemilik tanah, negara hanya mengatur fungsi, mengatur peruntukan. Negara tidak pernah mempunyai hak milik tanah, makanya yang digunakan hak pakai. Ya kalau tidak digunakan bisa dilepaskan, dievaluasi lagi. Itu kira-kira dari saya Bung, tetap semangat, terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa ini pesan seorang Manai ini, karena urusannya udah marhen, jadi jangan pernah terjadi perebutan untuk penguasaan aset itu antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi rakyat yang harus diutamakan. Distribusi lahan itu masyarakat atau masyarakat yang belum punya lahan itu yang jadi prioritas. Jangan kemudian pemerintah desa menjadi tuan tanah baru. Jangan kemudian badan usaha milik desa menghancurkan dari bisnis-bisnis rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih pesan luar biasa dari Bung Malik. Kita akan kembali lagi di Bincang Perkasa episode-episode berikutnya. Dan kerabat desa yang kebetulan ada di Zoom meeting studio TV Desa ini, kita sudah share link untuk bergabung di WA Group yang ada Bang Manaik di situ untuk kita berbincang tentang pertanahan. Jadi tolong yang ada di situ juga jangan share informasi-informasi yang tidak terkait dengan pertanahan, apalagi nge-share gambar-gambar atau informasi yang itu ada di mana-mana. Sampai di sini Bincang Perkasa pagi hari ini, semoga kita mampu menjadi bagian yang membuat desa semakin tangguh dan perkasa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bincang Perkasa, berbincang perkara desa.
Karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Salam desaisme. Terima kasih.